Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nelly Handianingrum akan mengajak kalian jalan-jalan ke berbagai tempat wisata yang ada di Jepara. Tapi kali ini bukan hanya jalan-jalan, kita sambil belajar tentang etnomatematika, tentang probabilitas. Bagi kalian yang belum tahu tentang etnomatematika dalam probabilitas, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi, etnomatematika adalah pendekatan yang digunakan untuk pembelajaran matematika dengan menggunakan media kearifan lokal atau budaya. Dan saya menggunakan kearifan lokal yang ada di Jepara. Tentunya, kearifan lokal di Jepara itu sangat banyak sekali. Di antaranya, pantai di Jepara. 1. Pantai Kampung Prau. Pantai Kampung Prau terletak di Desa Bendengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Di Pantai Kampung Prau terdapat kedai-kedai pedagang yang menjual es kelapa muda dan juga disediakan tempat bersantai, serta tempat untuk bercamping. Ombak di pantai ini cukup tenang. 2. Pantai Pungkuk. Pantai Pungkuk terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Di Pantai Pungkuk terdapat batu karang yang menghiasi sudut pantai, serta wahana bermain seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan terdapat spot foto cocok untuk generasi milenial. 3. Pantai Blebak. Pantai Blebak terletak di Desa Sekuro, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Pantai Blebak memiliki hamparan pasir putih yang halus serta pemandangan air laut yang bersih serta jernih. Bahkan banyak kafe atau warung di pinggir pantai yang menyajikan hidangan ketika perut kita lapar setelah bermain di pantai. 4. Pantai Pailos. Pantai Pailos terletak di Desa Karanggundang, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Pantai Pailos belum banyak dikunjungi wisatawan, sehingga masih alami dan bersih dari sampah. Di sekitar pantai juga bebas dari bangunan warung atau pedagang yang berkeliaran di sekitar pantai, sehingga kita bisa lebih leluasa menikmati pantai. Kita juga bisa melihat aktivitas para nelayan di sekitar pantai. 5. Pantai Empu Rancak. Pantai Empu Rancak terletak di Desa Karanggundang, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Pantai dengan air laut yang jernih dengan gradasi warna hijau toska ini mampu memanjakan keluarga yang ingin menikmati liburan di sekitar pantai. Bahkan banyak ombak di pantai yang tidak terlalu besar, maka kita bisa berenang atau bermain air. 6. Pantai Bondo. Pantai Bondo terletak di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Pantai Bondo sangat cocok untuk dijadikan tempat bermain, berlibur, dan berwisata. Pantai ini telah dijadikan para turis sebagai tempat untuk berlibur dan bersantai. 3. Tempat wisata bersejarah di Jepara. 1. Taman Makam Pahlawan Giri Dharma Jepara. Taman Makam Pahlawan ini biasa disebut dengan TMP Giri Dharma, terletak di Desa Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Di TMP Giri Dharma ini terdapat benteng Fort Jepara yang biasa dikenal dengan benteng VOC Jepara. 2. Benteng Portugis. Benteng Portugis terletak di Desa Banyumanis, Donorojo, Kabupaten Jepara. Benteng Portugis dibangun oleh Portugis pada tahun 1632 pada masa Sultan Agung memerintah Mataram.
Benteng Portugis ini dibangun dengan prakarsa hasil perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan pihak Portugis. Tiga, Gua Manik. Gua Manik terletak di Desa Banyumanis, Donorojo, Kabupaten Jepara. Gua Manik dirintis dengan tujuan menyelamatkan dan pemanfaatan aset, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Pasti kalian bingung dong mau kemana dulu. Dan pastinya kita tidak bisa mengunjungi semua tempat wisata yang ada di Jepara dalam satu hari. Kita dalam satu hari hanya bisa mengunjungi 2 pantai dan 1 tempat wisata bersejarah. Kita bisa menggunakan teori kombinasi probabilitas untuk menentukan berapa banyak pilihan untuk menentukan tempat wisata yang kita kunjungi. Berapa banyak pilihan untuk menentukan kita dalam mengunjungi tempat wisata yang ada di Jepara? Berapa banyak pilihan untuk menentukan kemana kita akan mengunjungi tempat wisata yang ada di Jepara dalam satu hari? Soal tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan kombinasi. Kenapa kombinasi? Kombinasi merupakan susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Rumus kombinasi yaitu NCR sama dengan N faktorial dibagi kurung buka N dikurangi R kurung tutup faktorial dikali R faktorial, di mana C merupakan kombinasi, N merupakan jumlah banyaknya objek, R merupakan jumlah banyaknya objek yang dipilih. Dari soal yang tadi dapat diketahui N1 sama dengan 6, yaitu pantai yang ada di Jepara itu ada 6. R1 sama dengan 2. Dalam satu hari kita hanya bisa pergi ke 2 pantai. N2 sama dengan 3, yaitu tempat wisata bersejarah yang ada di Jepara itu ada 3. R2 sama dengan 1. Dalam satu hari kita hanya bisa pergi ke 1 tempat wisata bersejarah yang ada di Jepara. Jawab. N1 C R1 sama dengan N1 faktorial dibagi kurung buka N1 dikurangi R1 kurung tutup faktorial dikali R1 faktorial. 6 C2 sama dengan 6 faktorial dibagi kurung buka 6 dikurangi 2 kurung tutup faktorial dikali 2 faktorial. 6C2 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. 6C2 sama dengan 15. Yang kedua yaitu N2C R2 sama dengan N2 faktorial dibagi kurung buka N2 dikurangi R2 kurung tutup faktorial dikali R2 faktorial. 3C1 sama dengan 3 faktorial dibagi kurung buka 3 dikurangi 1 kurung tutup faktorial 1 faktorial sama dengan 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3. Maka banyaknya pilihan yaitu kombinasi untuk yang pertama dikali dengan kombinasi yang kedua, yaitu 15 dikali 3 sama dengan 45. Jadi kita memiliki 45 pilihan dalam menentukan tempat wisata yang akan kita kunjungi. Kesimpulan video kali ini yaitu kita bisa belajar kapan dan di mana saja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.